bahwa langkah awal di dalam proses analisis data itu adalah proses validasi data. Validasi data. Nah, ini langkah penting ya. Jadi validasi baru dia melakukan proses analisis. Jadi pertama adalah konversi ke dot field ya, ke ACL format, terus kemudian divalidasi. Ini dilakukan perbaikan ya kalau memungkinkan. Nah, nanti saya jelaskan, walaupun tadi nggak bisa diedit, tapi ada beberapa data yang bisa diedit, ya, data-data error. Terus itu pun susah. Terus kemudian baru melakukan proses analisis. Analisis itu kan tesnya bisa tes substantif, tuh ya, yang Anda kenal, atau test of control, TOC. Baru bikin laporan, gitu kan? Bikin laporan. Jadi langkahnya begini. Nah, analisis dan validasi itu nanti disajikan di dalam kertas kerja pemeriksaan. Ini setiap KAP beda-beda formatnya. Jadi gambaran umumnya prosesnya seperti ini ya. Konversi, divalidasi, analisis, serta laporan. Oke, pertama divalidasi. Ada berapa langkah tadi divalidasi? Yang pertama adalah hitung count. Jumlah record. Yang kedua itu hitung total. Dan yang terakhir itu validity check. Oke ya. Sudah, mari kita lihat. Pertama, yaitu membuat validasi dari data yang ada di dalam ACL ini. Sambil jalan, mari kita buat kertas kerjanya. Secara umum, yang kertas kerjanya itu dibikin pakai Microsoft Word. Ya. Secara umum formatnya begini. Ada prosedur yang harus dilakukan, terus kemudian buktinya, terus kemudian notes ya, atau catatannya, atau temuannya. Tuh. Format secara umum sih nanti akan saya tunjukkan kalau dulu saya kerja. Terus kemudian kita buat datanya, data single. Prosedurnya apa? Yang pertama adalah tadi sudah konversi, sudah validasi data. Count ya. Count itu untuk apa? Menghitung jumlah row. Dibandingkan dengan catatan klien atau database administrator. Jadi saat kita minta data, itu database administrator itu memberikan sebuah form yang di situ dia akseptasi bahwa saya sudah kasih 250.000 data loh ya. Anda bisa bayangin ya, kalau 250.000 data gimana ya ngitungnya ya. Pakai Excel nanti ya kalau nggak kelewat, kalau ada yang kelewat gimana. Nah itu nanti kita sajikan di bukti. Oke, kita lihat sekarang, AREC ini. Gimana lihat datanya? Sama seperti yang dulu disampaikan di awal, kita bisa lihat di sini sebetulnya, 772 record. Tapi begini, di KAP yang pernah dulu saya kerja, itu memang ada yang metodenya adalah copy-paste. Jadi ini print screen, paste, print screen, paste. Tapi laporan audit itu kan bukan print screen, bukan gambar-gambar laporan audit itu. Laporan audit itu data. Kenapa? Karena kita junior auditor itu kan report. Nanti report itu dilaporkan ke supervisor.
Supervisor itu kadang ngitung ulang apa yang kita kerjakan. Nah, karena ngitung ulang kita kerjakan, dia butuh data teks yang bisa dia edit, bisa dia copy paste. Nah, di dalam kasus ini 772 record, kita mau hitung count-nya, kita sajikan di dalam laporan. Sajikannya gimana? Ya, walaupun di situ sudah tertulis, bisa kita copy paste, kita bisa lakukan dengan analyze count record. Saya ulang ya, analyze count record. Nih untuk lihat. Klik analyze count record. Jadi semua proses analisis dalam pemeriksaan itu sebetulnya ada di dua menu ini, yaitu menu pull down menu analyze dan pull down menu sampling. Sisanya nggak ada di situ selain data ya, ngolah data. Oke, jadi sekali lagi saya ulang ya, analyze count record atau kontrol 3 ya. Nah, begini ya tampilannya. Kok ada if-nya seperti saya bilang tadi, kalau nggak dibutuhkan, nggak ada kebutuhan filter, nggak usah diisi, kita mau hitung kok semuanya. Nah, scope-nya kan all tuh. Menu sampingnya, default-nya udah all. Kita okein. Nah, sudah kan di-okein. Loh, kok nggak terjadi apa-apa, Pak? Betul. Khusus untuk count, itu tidak terjadi apa-apa. Tapi sebetulnya dia record tuh di sini. Nah, bagaimana cara kita menyajikannya di dalam sebuah laporan di kertas kerja? Caranya adalah Anda buka log. Ya. Oke, saya ulang. Buka log. Klik log yang ada di sini. Klik log. Di situ sudah ada operasi count. Anda klik 2 kali itu operasi count. Nah, di sini nanti report count akan muncul di sheet report. Jadi ini adalah satu-satunya operasi command menu yang nggak memunculkan otomatis report. Karena sebetulnya sudah dimunculkan di sini ya. Hanya untuk sekedar melihat. Tapi untuk kebutuhan laporan kita lihat di sini. Ada count record dengan diklik log-nya. Muncul count record-nya. Sheet, ya, laporan dari count record. Nah, agar tidak tertimpa report-report setelahnya, Anda buat thumbnail yang ada di thumbnail. Anda buat nail yang ada di sini, paku ini yang ada di sini itu vertikal. Vertikal itu permanen, dia akan simpen tuh. Kalau enggak, nanti setiap Anda lakukan operasi komen yang lain, ini akan ketimpa. Anda buat vertikal, terus Anda copy, Anda paste ya. Di report tadi. Paste buktinya di sini. Nah, inilah buktinya ACL. Gitu ya. Nggak usah dirubah-rubah. Ini sudah buktinya ACL. Saya kecilin saja tampilannya. Nah, jadi lebih kecil. Catatannya bagaimana? Catatannya diasumsikan sama ya dengan dari klien. Kita buat catatan. Jumlah total record atau transaksi sama dengan catatan klien. Jadi sama. Kalau sama artinya apa? Artinya kita nggak melakukan kesalahan ya di dalam proses menyimpan data tadi atau mengkonversi data. Karena yang konversikan kita, bukan database administratornya. Ya, mereka nggak mau tahu, mereka serahin aja data, pusing-pusing sendiri, Pak, jangan minta tolong saya. Gitu. Karena mereka takut juga kalau disalahin ya data hilang ya. Ini ada simpan, save, kertas kerjanya, terus tulis ya. Misalkan lat 1. Save lat 1. Nah, inilah data yang tadi saya bilang ya. Saya nggak suka ini ada begini. Nah, oke, itu sudah pertama. Kita balik klik ke overview yang ada tampilan tabel tadi. Di bawah itu ada klik overview. Karena kita modenya di Project Navigator ini kan log ya. Ada klik overview. Nah, tampilan datanya akan kelihatan. Anda klik 2 kali. Itu pertama. Bicara tentang count ya. Yang kedua, tadi seperti saya bilang, kita mau lihat field. Satu field yang ada numeriknya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kalau satu saja karakter yang ada di sini itu keliru dalam proses transformasi, dalam proses konversi ke laptopnya si
auditor, ini 7 jadi 6, begitu, nanti totalnya pasti kan juga beda. Sehingga perlu, selain melihat jumlah record, nilai value-nya juga nggak boleh ada yang berubah, satu karakter pun. Sehingga validity yang kedua, atau uji validitas yang kedua, itu adalah mengklik analyze, terus kemudian lihat total field. Saya ulang ya, klik analyze, pilih total field, atau kontrol 4, pilih total field. Di situ akan muncul option Windows yang secara umum option Windows-nya adalah memperlihatkan data numerik. Data numerik ada di amount ya. Anda klik, tinggal pilih, terus oke. Yang lain perlu nggak? Nggak perlu if kita nggak mereduksi data, nggak milah-milah data, dan di more-nya, menunya itu sudah all. Jadi pilih aja oke begitu. Nah inilah total yang tadi saya bilang. Anda lihat di sini akan muncul sheet baru ya, nggak kayak si kon tadi. Kalau kon tadi itu nggak muncul sheet baru, itu khusus kon. Tapi nanti menu-menu yang lain akan muncul sheet baru. Nah, agar nggak ditimpa setiap operasi Anda permanen nil kan. Di sini vertikal nilnya diklik ya, sehingga dia jadi vertikal. Datanya kita copy, terus paste di laporan tadi. Prosedurnya apa? Prosedur itu adalah menghitung kesesuaian jumlah total field. Nah, ini jumlah total field dari amount array, gitu ya. Amount tabel array dengan catatan klien. Jadi catatan klien itu pada waktu klien ngasih data ke kita, dia udah ngasih tahu ini loh Pak, ya saya kasih data, kalau di catatan kami totalnya sekian gitu ya. Buktinya kasih. Bukti, terus kemudian note ya, catatan kita. Buktinya gimana? Ya tadi, Anda blok, terus kemudian copy paste. Nah, inilah. Simpulannya apa? Andai sama, itu diasumsikan sama. Kita catat tuh jumlah total field itu amount tabel array berdasarkan perhitungan auditor atau ACL sama dengan catatan klien. Database diberikan. Tuh. Jadi belum tidak berubah. Sudah dianggap datanya oke. Itu ya. Prosedur berikutnya. Prosedur, terus kemudian bukti, dan note atau catatan. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya uji validitas. Ya, pakai menu validity. Ini agak sedikit berbeda. Uji validitas pakai menu validity. Berbedanya kenapa? Pada uji ini atau uji validitas pakai menu validity ini adalah kita melihat per karakter. Jadi setiap karakternya dilihat. Kalau karakter tuh ada yang berubah. Jadi awalnya numerik jadi teks. Ada kan begitu kayak di Excel tuh kalau kita lihat mestinya kok itu angka ya, tapi kok kemudian simbolnya crash gitu ya, atau simbolnya tanda tanya begitu ya. Nah itu jadi pertanyaan. Nah ini per karakter yang dilihat. Ini gampang juga. Ini semua field akan diuji oleh ACL. Caranya adalah Anda klik analyze, gitu ya. Sekali lagi, terus kemudian Anda cari validity. Nah ini enaknya ACL ya, karena hanya di dua menu loh. Kok nggak ada Pak menu validity? Lihat sampingnya itu. Ada nggak validity? Cek. Ada nggak? Oh, validity checks itu dicek atau dianalisis dengan menggunakan verify data. Jadi data itu diverifikasi. Verifikasi data. Jadi saya ulang, data verify. Gitu ya. Klik data,
verify. Coba diulang, klik data, pilih verify. Ini adalah uji verifikasi atau validitas data yang ketiga. Klik, di sini opsinya semua ngikut, all outputnya screen, dan juga outputnya print atau file. Nah, ini ada tambahannya, satu menu, yaitu output, screen, atau print atau file. Pastikan itu di screen untuk yang pertama kali buka. Karena apa? Biasanya ada beberapa kondisi di print. Nah, kalau di print nanti ketika di OK itu hang ya, karena nggak koneksi dengan print. Jadi pastikan di screen. More-nya biarkan di all, terus main-nya itu pilih semua, karena ini uji bisa serempak. Pilih semua. Tekan, terus kemudian tekan save, pilih semua. Jadi prosedurnya kayak kalau kita di Word ya. Atau klik verify field at all gitu. Nah, itu bisa juga. Tapi kelamaan ya. Tekan, save, terus kemudian klik, atau tekan kontrol, klik satu persatu kalau loncat-loncat ya. Kalau sudah Anda okein. Bunyinya apa di situ? No data validity error. Jadi tidak ada satupun data yang validitasnya error, kedetek. Jadi kita copy, terus kemudian paste di sini. Prosedurnya apa? Prosedurnya tadi adalah memverifikasi si validitas data dengan ACL auditor. Terus kemudian buktinya sudah disajikan, catatannya apa? Tidak terdapat error validitas dalam setiap karakter data. Jadi tidak ada sedikit pun error validity di dalam setiap karakter data. Artinya apa ya? Artinya pada waktu proses transformasi, datanya itu betul-betul sempurna persis dengan data yang ada di klien berikan ke kita saat kita kasih. Contoh begini, problem tuh bisa muncul kayak begini. Si klien di Kalimantan ya hemat biaya. Udah gini aja deh Pak, kita kan pakai aplikasi berbasiskan cloud Pak. Bagaimanapun juga, Bapak kan bisa akses tuh dari rumah untuk menekan biaya, atau dari kantor KAP yang di Jakarta untuk menekan biaya. Kami di Pangkal Pinang cuma akses ya Pak ke database, Bapak download sendiri. Kita download ya. Download, dikasih akses download. Pada waktu download tiba-tiba ada petir tuh ya, ceder gitu. Ada petir tuh. Kan ada lonjakan tegangan ya di listrik ataupun di komputer ya. Itu menciptakan resiko validity error. Bisa saja data itu ada beberapa karakter di data tiba-tiba rusak. Nah, ini nggak boleh. Satu pun karakter nggak boleh ada yang rusak. Makanya kita cek pakai validity error ini. Nah, ini data ini kemudian disimpan, terus kemudian Anda pakai verify begini, di-save, atau nggak usah di-save juga nggak apa-apa, karena nanti ini akan hilang ya. Terus kemudian kalau project sudah selesai, Anda close project. Jadi ada beberapa prosedur close ya, seperti saya bilang. Ini kita pilih sheet-nya, kita close. Kalau close, yang di close adalah setiap sheet-nya ya. Saat ini aktif total, saya close. Nah, kalau mau close project, ya close seluruh. Close project. Ya, close project-nya. Kalau kita mau buka gimana? Kita buka file, open, project yang barusan kita buka tadi, kita lihat tuh, ada lat1.acl. Atau di sini tuh, recent project tuh ada lat1. Oke, ya inilah data yang kita buka tadi ya, sudah kebuka. Buka tabel red. Nah, di sini ya, ada lat1, arek, terus kemudian ini bisa di close juga karena tadi saya sempat klik 2 kali ya. Data, terus reportnya hilang Pak? Iya, hilang, kecuali kita save secara khusus. Jadi ini sebetulnya aplikasi bisa koneksi dengan Crystal Report ya, jadi reportnya langsung di format dipakai Crystal Report. Tapi kan kita nggak pakai copy paste. Makanya biasanya setiap eksekusi itu pastikan di copy paste ke dalam kertas kerja ini.
Kertas kerja pemeriksaan yang isinya adalah prosedurnya apa, buktinya apa, catatan atau temuannya apa. Nah, ini yang biasanya dinilai nantinya.